Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah jadikan puasa kita sebagai puasa yang berkualitas. Jadikan puasa kita sebagai puasa yang berkualitas. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Al-Ghazali menyebutkan as-saumu salasu darajatin. As-saumu salasu darajatin. Kata beliau, as-saumu yang disebut dengan puasa salasu darajatin, ada 3 tingkatannya. Ada 3 levelnya. Yang disebut ibadah puasa itu ternyata salasu darajatin, ada 3 tingkatannya, ada 3 levelnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita bahwa ternyata ibadah puasa itu tingkatan kualitasnya tidak sama. Tingkatan kualitasnya berbeda-beda. Kata beliau, Saumul awam wa saumul khawas wa saumu khawasil khawas. 3 kategori orang yang berpuasa itu tingkatan kualitasnya ada 3. Yang pertama yaitu saumul awam, puasa kategori puasa awam. Yang kedua wa saumul khawas, yang kedua puasa kategori puasa khawas. Wa khawasil khawas wa saumu khawasil khawas, dan yang ketiga adalah puasa kategori khawasil khawas. Apa maksudnya? Maksudnya Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan bahwa tingkatan kualitas puasa itu ada 3. Yang pertama disebut dengan puasa awam. Apa yang disebut dengan puasa awam? Puasa awam adalah orang yang ketika berpuasa dia hanya bisa menahan diri dari 3 hal. Pertama, dia tidak makan. Yang kedua, dia tidak minum. Yang ketiga, dia bisa menjaga dirinya tidak melakukan hubungan jima suami istri ketika berpuasa. Jadi orang yang berpuasa kategori saumul awam, puasa awam ini adalah orang yang ketika berpuasa hanya bisa menahan diri dari 3 hal itu. 1, dia tidak makan. 2, dia tidak minum. 3, dia tidak melakukan hubungan jima suami istri ketika berpuasa itu. Nah, ini adalah kategori tingkatan puasa yang paling rendah. Kategori tingkatan puasa yang paling rendah. Kemudian yang kedua adalah tingkatan puasa yang lebih tinggi dari puasa tadi. Yang lebih tinggi daripada saumul awam, yaitu disebut dengan saumul khawas, yaitu puasa kategori khawas. Nah, orang yang kategori puasa khawas ini adalah orang yang ketika berpuasa bukan hanya bisa menahan diri dari 3 hal tadi. Dia bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan jima suami istri, tetapi juga seluruh anggota badannya ikut berpuasa. Seluruh anggota badannya ikut berpuasa. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah seluruh anggota badannya dia bisa jaga dari kemaksiatan. Matanya ikut berpuasa, tidak melakukan kemaksiatan. Tangannya ikut berpuasa, tidak melakukan kemaksiatan. Kakinya ikut berpuasa, tidak dilangkahkan menuju tempat-tempat kemaksiatan, dan lain sebagainya. Artinya, tingkatan kualitas puasa khawas ini lebih tinggi kualitasnya, lebih baik, lebih bagus daripada puasa awam tadi. Nah, kemudian yang ketiga, kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, yaitu kategori saumul khawasil khawas.
puasa khawasil khawas. Nah, ini adalah kategori puasa yang level tertinggi, level paling istimewa, yaitu orang yang ketika berpuasa dia bukan hanya bisa menahan diri dari 3 hal tadi, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan jima suami istri, juga dia tidak tidak terjebak pada kemaksiatan pada seluruh anggota badannya. Matanya ikut berpuasa tidak maksiat, tangannya ikut berpuasa tidak maksiat, kakinya juga ikut berpuasa tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Nah, yang ketiga ini khawasil khawas, bukan hanya itu saja yang bisa dia lakukan ketika berpuasa, tapi juga hati dan pikirannya pun ikut berpuasa. Hati dan pikirannya pun ikut berpuasa. Hati dan pikirannya ketika puasa senantiasa zikrullah, mengingat Allah, tidak pernah lalai dengan hal-hal yang sifatnya keduniaan, yang sifatnya duniawi. Sehingga orang-orang kategori khawasil khawas ini adalah kategori puasa kualitas yang paling istimewa. Tentu saja kategori puasa khawasil khawas ini hanya bisa dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang terpilih, tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sembarangan begitu. Nah, terkait hal ini ya, 3 kategori orang yang berpuasa, 3 tingkatan orang berpuasa dari segi kualitasnya, tentu saja ini adalah sebuah warning bagi kita, peringatan bagi kita dari beliau bahwa ibadah puasa kita itu harus menjadi ibadah yang berkualitas. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Nabi, disebut oleh Rasul dalam hadisnya, katakanlah ini semacam sindiran, peringatan dari beliau, dengan beliau menyatakan dalam sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atsy, kata Rasulullah. Betapa banyak, kata beliau, orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya selain rasa lapar dan hausnya saja. Luar biasa. Puasa kita itu ya sudah berat itu, menahan lapar, haus dan lain sebagainya, tapi kata beliau dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atsy. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya selain rasa lapar dan hausnya saja. Nah, ini tentu harus menjadi peringatan, warning bagi kita agar kita bisa menjaga kualitas ibadah puasa kita sebagai ibadah yang terbaik dalam kehidupan kita. Tadi kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan 3 kategori tingkatan kualitas puasa itu, maka kita harus bisa mengukur diri kita, introspeksi diri kita. Kira-kira kita ada di posisi yang mana? Apakah kita kategori puasa awam, ataukah puasa khawas, ataukah puasa khawasil khawas? Kalau memang kita ternyata setelah mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi puasa kita, ternyata kita baru bisa dalam kategori puasa awam misalnya, maka kita harus bertekad untuk bisa meningkatkan kualitas puasa kita itu menjadi tingkatan puasa yang lebih tinggi, begitu ya, menjadi tingkatan puasa khawas. Bahkan syukur-syukur kalau kita bisa mencapai puasa yang paling istimewa, yaitu puasa khawasil khawas. Nah, ini penting bagi kita karena seringkali kalau kita jujur nih, kalau kita mau jujur terhadap diri kita, ya biasanya kita itu seringkali puasa kita itu hanya sekedar memindahkan waktu makan saja. Seolah-olah puasa kita itu hanya sekedar memindahkan waktu makan saja. Bagaimana maksudnya? Maksudnya ketika kita di luar Ramadan, ya, misalnya sarapan di pagi hari, terbiasa sarapan di pagi hari, jam 7 pagi misalnya, jam 8 pagi kita sarapan sebelum berangkat kerja misalnya. Kemudian di bulan Ramadan kita geser ke waktu sahur. Kemudian nanti kita makan lagi sore hari misalnya, pulang dari tempat kerja sore hari kita makan, itu di luar Ramadan. Kemudian ketika bulan Ramadan kita geser ke waktu maghrib.
makannya itu. Artinya seolah-olah kita berpuasa itu hanya sekedar memindahkan waktu makan saja gitu. Iya kan? Nah inilah sebetulnya yang harus kita evaluasi. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai puasa kita itu terkesan hanya sekedar memindahkan waktu makan saja. Karena ibadah puasa kita merupakan ibadah puasa yang tidak berkualitas. Atau setidaknya tingkatan puasa yang paling rendah. Nah ini harus menjadi evaluasi kita bersama begitu. Nah kemudian hal yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah bahwa kita harus bisa menjaga diri kita bukan hanya dari hal-hal yang membatalkan saja. Kalau hal-hal yang membatalkan puasa kan pasti kita sudah paham ya, dari mulai makan, minum, ya kan, bahkan termasuk merokok dan lain sebagainya begitu, yang itu membatalkan puasa kita. Tapi kita juga harus bisa menjaga diri dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Gitu. Bukan hanya dari hal yang membatalkan, tapi juga dari hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita atau setidaknya mengurangi pahala puasa kita. Begitu ya. Apa contohnya? Contohnya adalah orang yang ketika berpuasa dia berbohong misalnya, berdusta misalnya. Atau misalnya orang yang ketika berpuasa dia melakukan ghibah misalnya. Ghibah itu artinya membicarakan kejelekan orang lain. Ghibah membicarakan kejelekan orang lain ya, di belakang yang bersangkutan, artinya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan kita membicarakan kejelekan dia, maka itu termasuk kategori ghibah. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah orang yang ketika berpuasa kemudian dia berbohong, atau ketika dia berpuasa dia melakukan ghibah, menceritakan kejelekan orang lain, apakah itu batal puasanya? Maka secara hukum fikih dia tidak batal puasanya. Itu tidak membatalkan puasanya. Puasanya tetap sah begitu, tidak batal. Tetapi itu bisa mengurangi pahala puasanya. Ya, bahkan kalau dalam tingkatan yang paling parah itu bisa menghilangkan sama sekali pahala puasanya, termasuk dalam kategori hadis Nabi yang tadi itu, yaitu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'ats. Betapa banyak orang yang ketika berpuasa dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya itu selain rasa lapar dan hausnya saja. Nah ini harus menjadi bahan introspeksi bagi kita. Jadi ternyata ketika kita melaksanakan puasa di mana-mana, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, ternyata nilai kualitas puasanya belum tentu sama. Ada orang yang puasanya tingkatan kategori kualitas paling rendah, ada yang kategori pertengahan kualitasnya, ada juga yang kategori istimewa. Nah tentu kita sebagai hamba yang beriman, kaum muslim, mukminin, mukminat, kita harus bisa bertekad agar ibadah puasa kita menjadi ibadah puasa yang berkualitas. Demikian tausiah singkat kali ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.